Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Pertama-tama sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya, silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu cek dulu ya kehadirannya. Vika Sapta Rahayu, Hadir, Bu. Dwi Atiko, Hadir, Bu. Lina, Hadir, Bu. udah. Tahu gak sekarang materinya tentang apa? Gak tahu, Bu. Tentang sistem respirasi pada manusia. Apa itu, Bu? Sistem respirasi pada manusia yaitu sistem pernapasan manusia yang terdiri dari 6 organ, yaitu yang pertama rongga hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat bronkus, yang kelima bronkiolus, dan yang terakhir paru-paru. Sudah paham? Sudah, Bu. Jadi di sini terdapat gambar dari sistem pernapasan manusia ya. Yang pertama yaitu hidung, faring, luring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Dan yang pertama rongga hidung. Rongga hidung ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang terdapat di dalam hidung. Dan di dalam hidung terdapat bulu-bulu halus dan juga lendir. Apabila sudah banyak kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung, otomatis hidung akan berlendir. Dan selaput lendir ini berguna untuk mengatur suhu dan kelembaban sesuai dengan suhu tubuh. Yang kedua faring. Ini fungsinya sama, yaitu sebagai penyaluran pernafasan. Yang ketiga yaitu luring. Luring ini sistem pernafasan yang kedua, yaitu pada luring ini terdapat epiglottis, yaitu apabila ketika kita makan kita tidak boleh berbicara karena di dalam epiglottis tersebut terdapat dua kutub, yaitu yang pertama kutub untuk saluran pernafasan dan yang kedua untuk saluran makanan. Jadi apabila kita makan dan berbicara, maka kita akan tersedak karena makanan bisa salah masuk kepada saluran untuk pernafasan. Di sini terdapat trakea. Trakea terletak di depan kerongkongan dan terdapat tulang rawan yang berbentuk seperti cincin. Dan di saat kita berbicara, katup akan menutup sehingga saluran makanan juga akan tertutup. Tetapi saluran pernapasan terbuka. Dan ketika kita menelan sesuatu, katupnya akan terbuka dan saluran makanannya juga ikut terbuka, tetapi saluran pernafasannya tertutup. Di sini terdapat bronkus, yaitu seperti trakea namun lebih kecil. Dan bronkus ini sistem organ pernafasan manusia yang berbentuk percabangan tenggorokan yang menyambung antara trakea dan paru-paru. Dan di sini terdapat bronkiolus, yaitu percabangan dari bronkus yang terdapat di dalam paru-paru. Dan di dalam paru-paru kanan terdapat 3 lobus, sedangkan di dalam paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Dan yang terakhir paru-paru. Paru-paru ini sistem pernafasan manusia yang terakhir, yang terletak di dalam rongga dada manusia. Dan pada rongga dada tersebut terdapat gelembung yang menyerupai seperti anggur. Disinilah tempat pertukaran O2 dan CO2. Sampai sini, apakah ada yang kalian tanyakan? Belum ada, Bu. Ya udah, kita lanjut pada mekanisme pernafasan ya. Di sini pada mekanisme pernafasan manusia ini, udara yang dihirup yaitu berbentuk O2 dan CO2.
Dan udara yang berarti O2 dan CO2 itu yaitu karbon dioksida dan oksigen. Lalu yang diambil yaitu pulmo. Pulmo itu paru-paru. Terdapat di paru-paru. Dan di sini yang diambil O2 atau oksigen ke bawah ke jantung, dipompa ke seluruh tubuh. Lalu terdapat pertukaran. Pertukaran inilah disebut CO2 dialirkan menuju jantung dan dipompa ke atas ke seluruh tubuh, lalu dikeluarkan berupa CO2 dan hidrogen. Itu tadi mekanismenya. Lalu di sini terdapat alat peraga sederhana. Jadi anggap saja jika kita bernafas dengan menggunakan hidung, anggap saja ini sedotannya tenggorokan ya, dan juga ini paru-paru. Jadi ketika kita bernafas, maka paru-parunya akan menggelembung, dan ketika kita menghembuskan nafas maka akan seperti ini. Ini ya contohnya ya. Ibu rasa sudah cukup ya, dan kali ini ibu akan memberi tugas individu dan juga tugas kelompok. Tugas individunya menjelaskan mekanisme dari sistem pernafasan manusia ini dan juga fungsinya. Dan tugas kelompoknya sudah ibu tuliskan ya di sini ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas individunya dan juga 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompok. Ini untuk tugas individu dan yang ini untuk tugas kelompok. Dan kelompoknya dibagi menjadi 4 kelompok ya. Sembari menunggu kalian untuk mengerjakan, saya akan menjelaskan atau menyimpulkan dari materi hari ini. Jadi, kesimpulannya kalau sistem pernafasan ini lebih baik menggunakan hidung daripada menggunakan mulut, karena hidung itu lebih kuat daripada mulut. Dan kalau mekanisme pernafasannya itu lebih baik menggunakan rongga dada daripada rongga perut. Oh ya, Bu Guru lupa, rongga dada itu mekanisme pernafasan itu terbagi menjadi 2, yaitu pernafasan menggunakan rongga dada dan juga menggunakan rongga perut. Jadi kalau kita menggunakan rongga dada, maka dada kita akan membesar atau menggelembung dan perut kita akan kembali seperti semula. Kalau kita menggunakan pernafasan rongga perut, maka perut kita akan membesar atau menggelembung dan dada kita akan kembali seperti semula. Jadi alangkah baiknya kita itu lebih bagus menggunakan pernafasan dengan menggunakan rongga dada. Apakah tugasnya udah selesai? Waktunya sudah habis ya? Sudah Sini, selesai, Bu. lihat. Ini Bu tugasnya. Ini yang tugas individu dulu ya. Iya Bu. Bu Guru cek dulu. Ini dari 2 siswa. Yang paling bagus, semuanya sih bagus ya, tapi lebih baiklah punya Vika Sapta Rahayu. Dan yang punya Dwi ini 80% lah ya, diperbaiki lagi ya. Ya, Bu. Terus ini punya Dwi yang salah saya koreksi ya. Dwi, di sini kan sudah Bu Guru jelaskan kalau pada hari ini jika kita makan itu kita tidak boleh berbicara. Karena apa? Karena saat kita berbicara maka kita akan tersedak. Dan didapat epiglottis, yaitu epiglottis itu kutub yang terbagi menjadi 2, yaitu kutub yang untuk pernafasan dan juga untuk makanan. Jadi ketika kita makan kita tidak boleh berbicara. Karena apa? Karena kutub itu karena makanan itu bisa jadi masuk ke saluran pernafasan, bukan saluran makanan. Jadi kita akan tersedak. Jadi kalau kita makan itu sebaiknya kita tidak boleh berbicara ya.
Oke, begitu. Jadi lebih baik kalau apa? Misal makan gitu gak boleh ngomong gitu ya, Bu? Iya, tidak baik ya. Jadi kalau kita makan itu kita selesaikan dulu makannya, baru kita berbicara gitu. Oh, oke, siap, Bu. Makasih. Sama-sama. Oke, sepertinya pertemuan kali ini sudah cukup ya. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Kalian di rumah belajar ya, supaya minggu depan itu kalian sudah bisa sedikit lebih memahami apa yang akan dipelajari untuk minggu depan. Oh iya, untuk tugas kelompoknya sebaiknya Ibu kasih perpanjangan waktu lah ya. Dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Bu. Ya, sepertinya sudah cukup sampai di sini. Terima kasih ya atas waktunya ya. Mungkin ada yang masih perlu ditanyakan atau mungkin kalian belum paham? Sudah paham, Bu. Ya sudah, terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.